Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, nomor NPM 2201111074 dari kelas G. Mata pelajaran yaitu bimbingan konseling. Dosen pengampu yang saya hormati Ibu Nuria selaku dosen pengampu bimbingan konseling yang saya hormati tadi. Jadi langsung saja kita lanjut ke materi. Di sini ada beberapa pokok pembahasan materi. Yang pertama adalah terkait pendekatan al-mujahadah allati hiya ahsan. Jadi pendekatan al-mujahadah allati hiya ahsan yaitu bertukar pikiran dengan menggunakan argumentasi atau alasan yang sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Jadi kita juga mampu mengendalikan emosi dan menghargai pendapat orang lain selama diskusi dan tidak hanya berdebat defensif karena malu ketika pihak lain menolak argumennya. Jadi namun di sini penting juga untuk menentukan titik temu yang dapat diterima oleh nalar atau logika. Yang kedua adalah metode bimbingan konseling Islami. Jadi di sini ada beberapa metode. Yang pertama, metode keteladanan, yaitu sebagaimana firman Allah mengacu pada keteladanan salah satu cara yang harus ditunjukkan oleh seorang konselor sekolah yang bagaimana menjadi teladan dan bagaimana menyampaikan informasi kepada pimpinan atau siswa agar apa yang diajarkan tidak bertentangan yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, metode penyadaran. Jadi metode penyadaran yang dimaksud adalah langkah dalam proses musyawarah yang menggunakan nasihat dan juga at-takhib wa tarhib, itu janji dan ancaman. Jadi penggunaan metode ini dalam dunia pendidikan sering digunakan oleh guru untuk mendorong siswa aktif dan mencapai keberhasilan belajar. Yang ketiga, metode penalaran. Di metode penalaran juga merupakan upaya dialogis yang dilakukan individu dengan alasan yang perasanya sendiri. Secara umum, penalaran logis juga disebut sebagai pendekatan kognitif berorientasi pada proses aktif yang melibatkan data introspektif dan introspektif. Yang keempat, metode kisah. Jadi dalam Al-Quran sudah banyak kisah-kisah dialog yang dilakukan para nabi kepada kaumnya. Kisah-kisah ini dapat dijadikan sebagai metode untuk menjadi contoh penerangan bagi perilaku yang diharapkan mengikuti kehendak Allah dan menghindari dari perilaku yang tidak disukai Allah. Yang kedua, metode bimbingan konseling Islami. Jadi di sini Az-Zaharani juga mendasari klasifikasi metode yang ia polarisasikan bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Di sini ada beberapa metode, antara lain metode pembelajaran langsung, metode pengingkaran, metode canda dan celoteh. Yang selanjutnya metode pukulan dan hukuman, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, prosedur bimbingan konseling. Jadi di sini prosedur dalam konseling Islami yaitu dari Ali Musa Lubis menjelaskan problem solving dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap wawancara. Jadi konselor melakukan 6 langkah untuk mensukseskan program yang dirancang untuk klien, yaitu dalam wawancara
fokus pada klien dan memperhatikan verbal dan non verbal. Yang kedua, tahap pengobatan. Jadi di sini menyelidiki dan sama latar belakang klien seperti pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, tempat lahir dan tinggalkan kondisi dan agama orang tua. Yang terakhir, tahapan penyelesaian. Jadi tahapan penyelesaian di sini adalah sebagai kajian untuk mengidentifikasi pengelolaan di atas. Sebagai tahapan resolusi diawali dengan mendeskripsikan esensi, sentuhan tangan Rasulullah dan kedudukan doa. Jadi pertama, ketika pertemuan Nabi dengan pemuda itu berakhir, Nabi Muhammad meletakkan tangannya di dada pemuda itu dalam doa. Yang kedua, kedudukan doa itu amat mendalam maknanya dan mencakup 3 aspek, yakni Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar dibersihkan kalbu pemuda itu, diampuni dosanya dan dijaga kemauannya. Di sini beberapa metode dan teknik bimbingan dan konseling Islami di atas menunjukkan bahwa model konseling Islami pada dasarnya berbeda dengan cara berpikir Barat yang pada hakikatnya bersifat materialistis. Atau konseling Islami memahami bahwa kehidupan seseorang tidak berakhir begitu saja dengan kematian di dunia ini. Sebaliknya, kematian di dunia ini adalah titik awal bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang nyata dan abadi, kehidupan setelah kematian. Itulah yang saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.